Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Iqbal yang soleh, soleha, cantik dan ganteng. Ya, gimana kabar kalian? Insya Allah baik semua ya, sehat semua, keluarga kalian sehat-sehat semua Insya Allah. Ya, Alhamdulillah kita dipertemukan kembali masih dalam pembahasan kisi-kisi persiapan untuk US ya. Sekarang yang keempat, oke? Oke, yang keempat. Yuk kita awali kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sebelum belajar dimulai. Ya, langsung aja untuk menghemat waktu ya. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1. 5.103. Kemudian ditambah 1.827. Posisi bilangan ya, penempatan bilangan harus tepat, oke? Ya, 10, 1, 3, 9, 6. Oke, dikurang 2.152. 2.152 kurang 10 ya, 0 dikurang 2 nggak bisa, pinjam 1 jadi 10, dikurang 2 8, tinggal 2. 2 kurang 5 nggak bisa, pinjam 1 jadi 12, dikurang 5 7. Jadi pinjam 1 tinggal 8. 8 dikurang 1 7. 6 dikurang 2 4. Nih dia. Ya. Nomor 2. 224 dikurang negatif 261 ditambah negatif 157. Tuh ya. Ini dulu kan sama kuat pengurangan dan penjumlahan. Tapi ini ya, kita usahakan tidak dalam bentuk pengurangan, tapi jangan lupa ya rubah ke penjumlahan. Yang pertama tetap apa adanya, ini berubah jadi tambah. Otomatis ini berubah jadi positif. 261 ditambah negatif 157. Nah, udah penjumlahan semua baru kita hitung. Tanda. Ya positif dong ya. Uang sama uang ya positif. 485 ditambah negatif 157. Betul ya? Ini 4, ini 8, ini 5 ya, 485. Oke, tanda. Banyakan uang, banyakan hutang. Banyakan uang, jadi positif pasti. 485 dikurang 187. Otot-ototan ya. 485 dikurang 157. Ini 15, 8, tinggal 7, 2, 4 kurang 1, 3. Jadi 328 positif. Oke, nomor 3. Lanjut. Ya, udah keempat ini ya. 300 negatif 306 dikali negatif 54. Hasilnya dulu pasti positif karena sejenis. Kita hitung sekarang ke bawah. 306 dikali 54. Ya. Ini 4, sisa 2. Ini 0 tambah 2, 2. Habis. Ini 12. Selesai. Yang kedua, ini 30. 0, 3. Ini 0 tambah 3, 3. Habis. Ini 15. Dijumlahin jadinya 4, 2, 5. Ya kan? 6, 1. 1, 2, 3, titik. Betul ya? 4, 2, 5, 6, 1. Oke, ya nomor 4. 324 dibagi negatif 12. Hasilnya dulu pasti negatif karena tidak sejenis. Baru kita hitung 324 dengan cara susun ke bawah. Bagi 12 ya. Oke, bagi 12. Ya. 3 dibagi 12 kurang, pinjam 1. 32. 32 dibagi 12 yang paling mendekati. Kalau 2 24 kurang. Kalau 3 36 lebih. Lebih berarti 2. Ini 24. Sisanya adalah 8. Ya kan? Turunin 4. 84 dibagi 12. Pas 7, ya kan?
Ini 84, 0. Selesai. Jadi hasilnya adalah negatif 27 karena tidak sejenis ya. Negatif 27 karena tidak sejenis. Lanjut. Nomor 5. Nomor 5. Oh, ini harus ditulis dulu ya. 25 dikurang 30 ditambah 50. Oke, dikali negatif 5 dibagi 25 gitu ya. Nah, yuk. Oke, skala prioritas. Ini campuran. Mana dulu? Kali bagi atau yang mana? Yang paling kuat mana? Yang di dalam kurung. Meskipun ini ditambah, tapi di dalam kurung. Dia lebih kuat, nomor 1 ya. Oke, berarti ditambahin dulu. Ini dulu. 25 dikurang 30 tambah 50. 80 dikali negatif 5 dibagi 25. Setelah itu, kali. Nih. Jadi, 25 dikurang. Ya. Ini hasilnya pasti negatif, jangan dihitung dulu, tanda dulu. 80 kali 5, 8 kali 5, 40, tambah 01, 400, dibagi 25. Gitu kan? Oke, selanjutnya, nih. Ya, 25 dikurang. Nah, tanda dulu, negatif dibagi positif. Pasti negatif, karena tidak sejenis. Kita hitung dengan oret-oretan, boleh. 400 dibagi 25. Ya, 4 kurang. Pinjam 1, 40. 40 bagi 25. Kalau 2, 50 lebih, berarti 1. Ini 25. Sisanya 15. Turunin 0. 150 bagi 25. Pas 6. Nah, jadi negatif 16 di... udah. Ntar, oret-oret dulu. Hapus dulu oret-oretnya maksudnya. Nah, sekarang sudah ke yang terakhir, pengurangan. Kita rubah ke penjumlahan. 25 ini berubah jadi tambah. Ini berubah jadi positif. 25 tambah 16, 41. Nah, gitu ya. Gampang ya, udah lancar dong harusnya ini. Baik. Itu tadi nomor 5. Nomor 6. Nomor 6. Suhu udara di kota A adalah 2 derajat Celcius di bawah 0. Awas, hati-hati. Ini jebakannya. Di bawah 0. Berarti negatif atau positif? Di bawah 0. Ingat ya, langkah bilangan bulat yang digaris ya. Kanan, kiri, atas, bawah, maju, mundur, depan, belakang ya. Kalau di bawah berarti negatif 2. Bukan 2 ya, tapi negatif 2 karena di bawah 0. Sedangkan suhu udara di kota B memiliki selisih 11 derajat lebih tinggi. Lebih tinggi ditambah apa dikurang? Ditambah 11. Banyakan hutang, banyakan uang. Banyakan uang, jadi hasilnya pasti positif. Ya kan? Ini boleh dikurungin deh, gitu ya. Hasilnya pasti positif. 11 dikurang 2, 9 derajat Celcius. Mudah saja. Oke ya? Ingat ya, pergerakan bilangan bulat. Maju, mundur, depan, belakang, kanan, kiri. Ya, atas, bawah, naik, turun. Nah. Hasil dari 66 dikali 76 dikurang 26 kali 66. Ini ya. Oke, yang sama lingkarin. Nih, 2 aja ya. Kalaupun ada 4 ya sama, 2 aja yang dilingkarin, ya kan? Yang nggak dilingkarin masukin ke dalam kurung. 76 tandanya dikurang 26 dikali salah satu yang dilingkarin, 66. Gitu ya. Ini 50. Pas. 50 kali 66. 66 kali 5, nolnya simpen. 03. 330. 330. Tadi nolnya disimpan 1, masukin. Nah, 3.300. Betul ya? Oke. Nomor 8.
Wow, campuran lagi. Oke. 400. Aduh, spidolnya. Ada nggak ini? 450 dibagi 18 kali 5, terus ditambah 65. Oke. Mana yang paling kuat? Nih, udah dikali dalam kurung pula, ya kan? Jadi 450 dibagi 18 kali 5, 90. Betul ya? 90 ditambah 65. Oke? Selanjutnya, nih, ya kan? Pembagian, kalau pembagian nolnya boleh dicoret. Kalau perkalian nolnya digabung, kalau pembagian nolnya dicoret, gitu ya. 45 bagi 9, 5. Ditambah 65, 70. Enteng ya? Enteng. Udah pada paham, keren. Nomor 9. Nomor 9. Wah, panjang nih ceritanya katanya. Pak Agung memanen kebunnya yang terdiri dari 2.756 kg singkong. Oke, kita tulis dulu deh. Singkong. Disingkat aja ya, singkong. 2.756. Oke, terus jagung. Katanya 5.679. 5.679. Oke, satu lagi kentang. Kentangnya 3.700. Oke, begini ya awalnya. Jadi Pak Agung manen kebunnya yang terdiri dari tiga tanaman, 3 sayuran. Oke, kemudian hasil panen tersebut dijual ke pasar. Ya, kalau dijual, barangnya bertambah apa jadi berkurang kalau kita menjual barang? Berkurang, jadi dikurang. Ini dikurang, ini dikurang, ini juga dikurang. Jadi kurang berapa? Katanya jagung laku 2875. Jagung ya. Jagung 2875, yang ini 2875. Awas, jangan terbalik-balik ya. Singkong 1988. Nih. Gitu kan? Terus satu lagi, kentang 3559. 3559. Tuh kan. Ya salah bacanya. 3559. Nah, udah. Jadi yang belum terjual totalnya ada berapa? Ya kita cari ini hasil berapa, ini berapa, ini berapa, nanti digabung, ya. Gitu. Jadi nyari total hasil panen yang belum terjual seluruhnya ada berapa? Ya, gampang kita cari aja. Ya. Yang ini 2756 dikurang 1988 gitu ya. Kurang 16 8 tinggal 4. 14 6 tinggal 6. 16 dikurang 9 7. Jadi 7 6 8. Yang ini jagung 5679 2875 2875, ya kan? Kurang 4 0 16 8. Terus tinggal 4 2. Nah, 2 804. Oke, satu lagi 3.700 dikurang 3559 dikurang. Ini 10 pastinya kan? Kurang 9 1. Ini tinggal 9. 9 dikurang 5 4. Ini udah dipinjam 1, tinggal 6 dikurang 5 1. Ya, jadi 1 4 1. Nah, itu sisa masing-masing hasil kebun yang belum terjual, ya. Sisanya setelah dijual sisanya segini. Berapa totalnya? Ya tinggal tambahin di ini tiga-tiganya. 8 12 13 1 7 tambah 4 11 1 8 16 17 1 3. Jadi 3.713 kg yang belum terjual totalnya. Oh, jangan salah baca ini ya di soal. Urutannya beda, sengaja. Ya, biar kalian teliti.
Jangan langsung masukin angkanya aja, beda-beda nih ya. Oke. Nomor 10. Perusahaan biskuit Berkah akan memberikan santunan kepada panti asuhan. Wah, luar biasa. Perusahaan tersebut menyediakan 60 dus biskuit, di mana setiap dus berisi 12 kaleng. Jadi ada 60 dus, satu dus isinya 12. Gitu ya. Biskuit itu akan dibagikan kepada panti asuhan Melati, Kenanga, Kemilau, Adil, Makmur, Sejahtera, Anggrek, dan Mawar. Ya. Jadi diberikan kepada panti asuhan. Ada berapa panti asuhannya? Hitung aja tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 panti asuhan. Ya, sengaja di soal ditulis nama-namanya. Bukan jumlah panti asuhan ada 8, enggak. Tapi nama-namanya. Nah, kita hitung ada berapa nih? Nah, ada 8 panti asuhan ternyata. Jadi setiap panti asuhan dapat berapa kaleng? Pertanyaannya bukan dus, tapi berapa kaleng? Gitu ya. Nah, kita cari dulu. Sebenarnya itu perusahaan mau ngasih berapa kaleng, ya kan? Ada berapa tadi katanya? 60 dus. Ada 60 dus. Satu dus 12 kaleng. Jadi totalnya berapa kaleng semuanya? Ya tinggal dikali 12. 60 dus, satu dusnya 12. Berapa semuanya? Ya dikaliin. Berarti 720 kaleng. Nah, kaleng biskuit. Sekarang akan diberikan kepada berapa panti asuhan tadi? 8. Jadi masing-masing mendapat 720 dibagi 8. 90 kaleng biskuit. Nah, ini satu panti asuhan mendapat 90. Paham ya ceritanya ya? Ya, jadi kadang-kadang soal cerita itu seperti itu. Bukan bentuk bunyi soalnya bukan diberikan kepada 8 panti asuhan, enggak. Diberikan kepada Kenanga, Melati, bla 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 gitu namanya. Kita harus jeli. Ya nggak masalah. Ada berapa panti asuhan sini? Hitung. Jangan sampai salah ngitung, ya. Nah, ada 8. Jadi dibagi 8. Oke. Nomor 11. Nomor 11. Pecahan 96 per N sama dengan disederhanakan menjadi 4 per 5. Kan nulisnya begini. Udah ya. Biasanya dari sini ditanya ini, sekarang dibalik. Gitu kan. 96 per N sama dengan N ini nggak tahu berapa gitu maksudnya ya. 96 per berapa, hasilnya itu kalau disederhanakan sama dengan 4 per 5. Jadi N-nya berapa? Gitu. Kita lihat. Ya, kita lihat. 96 bisa jadi 4, kira-kira diapain? Apa? Dikali atau dibagi? Dibagi berapa? Ya kita bagi aja dulu, ya. 96 dibagi 4. Coba kita hitung. 96 dibagi 4. Kan hasilnya 4 nih. 96 sama 4, ya. 9 bagi 6, 2, 8, 1, 16, 4. Oh, ternyata ini 96 menjadi 4 itu dibagi 24. Maka N ini juga harus kan atas sama bawah sama. N ini juga harus dibagi 24. Hasilnya 5. Berapa yang dibagi 24 sama dengan 5? Ya balik aja. Ya. Paham ya sampai sini ya? Maksud saya paham dapat 24-nya dari mana? 96 ke 4. Kira-kira diapain ya? Kalau lebih kecil, kalau nggak dikurang kan dibagi. Cuman kan dalam penyederhanaan pecahan nggak ada dikurang. Adanya dikali atau dibagi. Gitu kan? Nah, kalau angkanya menjadi lebih kecil pasti dibagi. Dibagi berapa? Ya kita bagi aja dulu dia. 96 dibagi 4, dapatnya 24. Berarti 96 dibagi 24, hasilnya 4. Kalau atasnya dibagi 24, maka bawahnya juga harus dibagi 24. Jadi, berapa dibagi 24 sama dengan 5? Kan artinya sama juga, berapa N-nya? Gini, N dibagi 2 sama dengan 3, gitu. Ya kan? Berapa dibagi 2 sama dengan 3? Berapa kira-kira? 6. Oke, dari mana 6? Ya, nebak aja Pak. Saya bisa nebak, pokoknya 6. Nggak gitu, ada caranya gitu ya. Berapa dibagi 2 sama dengan 3? Berapa dapat 6? Ya 2 dikali 3. Lawannya dibagi, ya dikali. Lawannya dikurang, ya ditambah gitu. Ya. Kita mencarinya dengan lawannya. N dibagi 10, dibagi 9 sama dengan 4 misalnya.
Berapa dibagi 9 sama dengan 4? Ya 9 kali 4 berapa? 36. Tuh, 36 bagi 4 saya bagi 9 sama dengan 4. Lawannya dibagi dikali. Sama juga ini. Berapa dibagi 24 sama dengan 5? Ya 24 kali 5 gitu ya. Jadi N-nya saya hapus ya yang ini. Dibuat perumpamaan ya biar mudah memahaminya. Berarti N-nya sama dengan 24 dikali 5 gitu ya. 02 jadi 120. Coba aja kalau ini 120 disederhanain pasti jadinya segini. Jadi 4/5. Ya. Oke. 12 dari yang terkecil. Oke. 0,25 udah jadi. 1/3. 1/3. Pasti 1 koma gitu ya. Tinggal cari sepertiganya. 1 dibagi 3. 0, ini 10. 10 bagi 3, 3. Ini 9. Dikurangin 1. Belum selesai kan? Pinjam lagi 0. Nggak usah dikomain lagi. 3 lagi, 9. Sisanya 1. Seterusnya begini. Ya, jadi cukup ambil 3 atau 2. Udah, nggak sampai selesai, nggak apa-apa. Jadi tinggal masukin di sini. Ini berarti 1, gini. 2 aja boleh. Ya, 3, 4 boleh. Tapi ini aja udah cukup. Ya. Terus, 75%. Nah, kemarin udah ngerti kan? Kalau persen, ambil 2 bilangan. 1, 2, koma. Nah, berarti 0,75. Terus, setengah. Ya, coba cari dengan cara rumah. Ya, bisa ya? Berarti 0,5. Sekarang, dimintanya dari yang terkecil. Oke, kita lihat. Yang depannya dulu, di sebelum koma. Ya, di depannya dulu. Ini 0, ini 1. Oh, ini paling gede. Kalah ini. Ya, ini lebih gede, kalah. Maksudnya kalah, ini belakangan ya. Karena kan dari yang terkecil. 0, 0, 0. Sama. Belum bisa ditentukan. Sekarang, di belakang koma. Yang pertama, 2, 7. Kalah 7. 5 kalah 5. Berarti ini nomor 1. Ya kan? Tinggal dia berdua. 7 sama 5. Nah, kalah 7. 2. Maksudnya lebih besar 7 gitu kan. Nah, sekarang berarti ini yang ketiga. Dan ini terakhir. Keempat paling gede. Gitu ya. Jadi susunannya, kembalikan ke asalnya. Nomor 1, 0,25. Ya. Yang berdua mana? Setengah. Nomor 3, 75%. Dan nomor 4, 1/3. Nih dia susunannya dari yang terkecil. Kalau dari terbesar ya balik. Ya, baca soalnya nanti hati-hati ya. Kadang diminta yang paling kecil, kadang diminta paling besar. Dari yang terbesar maksudnya. Oke. Nomor 13. Nomor 13. Ibu Sarah memiliki 6/1 liter minyak goreng, digunakan berarti dikurang, bla 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 untuk persediaan, beli lagi berarti ditambah. Ingat pesan Pak Iqbal, yang tambah duluan dimajukan ya. Jadi awalnya punya 6/1/5, ditambah beli lagi, dikurang digunakan 3/4. Nah, ingat ya prinsip penjumlahan pengurangan, samakan penyebutnya bawahnya 6 per ditambah per dikurang 3 per. Oke? Pilih yang paling besar, 5. 5 bisa dibagi 2, nggak habis, nggak boleh dipakai. Ya, kita kalikan. 5 kali 2, 10. 10 bisa dibagi 4, nggak habis, nggak boleh dipakai. Ya kan? Mau dikalikan 3-3-nya, boleh. Tapi ada nggak bilangan lebih kecil? Coba 5, tadi 5 kali 2, sekarang 5 kali 4, 20. Ya, 5 sama 4, 20. 20 bisa dibagi 2, bisa. Dah, itu dia. 20, 20, 20. Boleh nggak Pak saya pakai 5 kali 2, 10. 10 kali 4, 40. Boleh? Boleh. Nanti juga sama hasil akhirnya. Cuma saya lebih suka pakai yang lebih kecil. Biar nyederhanain lebih gampang. Ya. Oke. 20 bagi 5, 4. Kali 1, 4. 20 bagi 2, 10. Kali 1, 10. 20 bagi 4, 5. 5 kali 3, 15. Nah. Gitu kan? Awas. Coba kita lihat pecahannya. Tes dulu ya sebelum ini. Pecahannya dulu. 4 ditambah 10, 14 dikurang 15. Bisa nggak? Ya, lebih kecil. Gitu. Jadi, coba kita jumlahkan dulu. Jadi begini nih. 6, 4 ditambah 10, 14 per 20 dikurang 3, 15 per 20. Tuh, jadi gini kan? Ini lebih kecil. Gimana kalau gitu? Pinjam dari yang bilangan bulat.
Pinjam 1 tinggal 5 dalam kurung. Ya, satunya jadi berapa? Lihat bawahnya. Ingat, bawahnya 20, jadi 1 berubah menjadi 20 per 20. Ingat ya, karena tidak bisa dikurangi, pinjam 1 dari bilangan bulatnya. Ya, 6 dipinjam 1 tinggal 5. Satunya jadi berapa? Kita berubah jadi pecahan. Berapa pecahannya? Lihat bawahnya. Kalau di bawahnya 20 jadi 20 per 20. Kalau di bawahnya 30, 30 per 30. Kalau di bawahnya 5 jadi 5 per 5. Dan seterusnya. Ya, jadi pecahan berapa? Lihat bawahnya. Baru ditambah yang ini. Ditambah 14 per 20. Nah, dikurangin yang ini. Nah, kita buka kurungnya. 5, 20 tambah 14, 34 per 20. Dikurang 3, 15 per 20. Nah, kalau udah begini kan udah bisa. Gitu. Kalau tadi belum bisa. Nah, sekarang udah bisa. 5 dikurang 3, 2. Ya. 34 dikurang 15. Berapa? 19. Ya. 19 per 20. Masih bisa disederhanakan? Enggak, ini udah bilang prima. Nah, selesai sudah. Jadi 2, 19 per 20. Hati-hati ya dengan kasus-kasus seperti ini. Ya, sering terjadi soalnya. Oh, sudah sering kali ini kita kerjain, ya nggak? Sering. Latihan di sekolah juga kemana sebelum ulangan juga sering. Jadi Pak Iqbal cuma mengingatkan lagi. Dari kemarin-kemarin kan selalu bisa. Nah, coba sekarang dikasih soal yang begini, masih inget nggak? Gitu ya. Jangan lupa lagi, yang ini udah inget dulu. Dapat soal baru, yang baru inget, yang lama lupa. Ya, jadi refresh lagi Pak Iqbal kasih kasus seperti ini. Kasus lama. 14. Alif mengoleksi ya, macam-macam buku pelajaran. 0,4 bagian buku IPA, 0,2 bagian matematika, 0,25 bagian bahasa Indonesia, sisanya IPS. Yang ditanya, jadi banyaknya IPS berapa bagian? Dalam bentuk desimal, gitu ya. Oke, kita tulis dulu deh. Tadi 0,4 apa tuh? IPA. 0,4. Terus matematika 0,2 ya, MTK 0,2 bagian. Ya. Kemudian bahasa Indonesia BI 0,25, sisanya IPS. Berapa IPS? Gitu. Ya, gitu kan? Ingat, ini bukan lembar, bukan banyaknya buku, masa banyaknya buku 0,4 gitu kan? Enggak. IPA ada 0,4 buku, bukan. Ini 0,4 bagian. Bagian. Ya. Ingat, bukan banyaknya buku atau halaman, bukan. Ya. Sekali lagi ini bagian. Jadi, yang namanya bagian, benda apapun sebelum dibagi-bagi, sebelum dipecah-pecah, sebelum dipotong-potong, itu berapa? Utuh itu 1. Pizza, dulu saya menjelaskan dengan pizza. Begitu datang pesanan kita masih 1 loyang bulat, itu 1 bagian. Ya, sudah diiris-iris, macam-macam tuh bentuknya, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil gitu kan. Nah, dia sudah pecah ketika kita makan, ambil 1 potong, itu udah pecah namanya. Ya, udah nggak 1 lagi, udah nggak bulat lagi, nggak utuh lagi, gitu kan? Nah, maka semua buku ini, 4 buku ini, sebelum dibagi-bagi menjadi bagian ini, kan jadinya 1. Harusnya 1, gitu kan? Paham nih sampai sini? Nah, ya, saya ulang bahwa seluruh benda apapun, barang apapun, ya, sebelum dia dibagi-bagi, dipotong-potong, dipecah-pecah, ya, masih utuh, itu 1 bagian. Mau tanah, mau pizza, mau piring, ya, mau apapun yang namanya benda sebelum dibagi-bagi itu 1 utuh. Ya. Paham ya? Setelah kita makan, setelah kita potong, setelah kita pecahkan gitu. Kita potong, kita patahkan misalnya, itu baru terpecah, jadinya pecahan, tidak utuh lagi. Pasti lebih kecil dari 1 gitu. Jadi seluruhnya awalnya adalah 1. Ini buku-buku ini, semuanya yang ada 4 ini, ya, sebelum dibagi-bagi menjadi bagian-bagian ini 1 utuh. Buku apapun, blok itu 1. Gitu. Sekarang ternyata setelah dihitung IPA sekian bagian, ini sekian bagian, sekian bagian. Jadi kan kita tahu
berapa IPS-nya. Ya kan? Nah, kalau ini kita jumlahkan, ya, ini kita jumlahin dulu deh. Yang udah ketahuan ya, kita jumlahin. Ingat kalau tidak, ini kan kurang nih, tambahin 0, ini tambahin 0 gitu kan. Kita jumlahin. Ini 5, ini 8. Nah, oh ternyata 3 buku ini baru 0,85. Kan ketahuan IPS-nya berapa supaya totalnya jadi 1,0 gitu, atau 1 ya. Utuh gitu. Jadi berapa? Ya 1 dikurang ini. Ilustrasi lagi. Misalnya 6 dikurang berapa? Ada 8. Gitu. Ya. Dikurang. 6 ditambah berapa nih? Jadi 8. Ya. Ditambah berapa supaya 8? Ini kan ditambah tadi. Ini kalau kita jumlahin, semuanya harus 1. Gitu ya. Kita jumlahin, semuanya harus 1. Ya, kalau yang 3 aja yang sudah diketahui, kalau kita jumlahin, ini 0,85. Jadi 0,85 ditambah berapa supaya 1? Saya balik contohkan ke ilustrasi yang lain. 6 ditambah berapa supaya 8? Kamu pasti bisa tebak. Tambah 2, Pak. Iya. Dari mana? Ya, saya tahu aja. Nah, nggak begitu. Kayak tadi itu yang perkalian sama pembagian. Kalau kali atau bagi lawannya kali. Kali lawannya bagi. Itu udah sepasang. Kalau tambah, lawannya kurang. Jadi 2 dari mana? Ya 8 dikurang 6. 2. Tahu ya? Tambah, lawannya kurang. Berapa ini? Ya 8 dikurang 6. 2. Jadi 6 ditambah 2, 8. 8 dikurang 6, 2. 8 dikurang 2, 6. Tuh. Ya? Lawannya aja. 6 ditambah 2, 8. 8 dikurang 2, 6. 8 dikurang 6, 2. Betul nggak? Itu ya, hubungan bilangan tuh seperti itu. Seperti yang tadi perkalian juga. Nah, jadi udah tahu ya. Jadi 0,85 ditambah berapa supaya 1? Ya berarti si IPS ini berapa? Ya, 1. Ini kalau dijadiin desimal kan 1,0 gitu kan? Boleh kan? Mau 1,0000 boleh kan? Boleh. Dikurang 0,85 jumlah ketiga buku tadi. Ya, dikurang. Nah, ingat, belum sama bilangannya. Boleh ditambah 0 lagi 1. Gitu kan? Ya. 0 dikurang 5 nggak bisa. Pinjem dari sini, masih nggak bisa. Ini 0 juga. Ya kan? Terpaksa pinjem dari sini. Ini dipinjem 1, 0. Jadinya kan? Ini jadi 10. 10 dipinjem 1, ini 9. Ini jadi 10. Gitu kan? Nah, baru bisa kita hitung. 10 dikurang 5, 5. 9 dikurang 8, 1. Ini koma. 0 kurang 0, 0. Nah, jadi IPS adalah 0,15 bagian. Itu agak panjang dikit nih ya, karena kasus baru. Ya, tapi yang lama jangan dilupain, gitu ya. Ini baru lagi buat wawasan hasanah pemecahan masalah kalian dalam matematika. Khususnya bilangan pecahan desimal. Oke, dan pecahan ya. Paham ya? Nah, seperti itu. Oke, sekarang nomor 15. Nomor 15. Hasil dari, kali bagi ya. Udah langsung nih. 6/3/5, wih kurang 1. 6/3/5 dikali 3/3/4 dibagi 1/5/6. Nah, kalau tambah bagi sama kan penyebutnya, sama kan bawahnya. Kalau kali bagi, jadikan bilangan pecahan biasa. Oh, itu udah prinsip ya. 6 kali 5, 30. 30 tambah 3. 33 per bawahnya. Kali. Oke. 4 kali 3, 12. 12 tambah 3, 15 per 4 dibagi 6 kali 1, 6 tambah 5, 11 per 6. Nah, masih ada tanda bagi. Rubah dulu. 33 per 5 dikali 15 per 4 dikali balik 6 per 11. Habis itu lirik-lirik. Nah, ada nggak bisa disederhanakan, dibagi-bagi ya kan? Dilirik-lirik. Ini bisa nih. Tuh, ini 1, ini 3. Betul nggak? Bisa. Oh, ini bisa nih. Nah, ini 3, ini 1. Ini juga bisa. Sama-sama dibagi 2. Ini 2, ini 3. Ada lagi? Nggak ada.
3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 per 1 kali 2 kali 1 per 2. 27 dibagi 2, 13 setengah. 13,5 atau 13 setengah. Boleh, atau gini ya. Nih, boleh. Bisa nggak baginya? Udah dong, udah bisa cara rumah ya. Cara rumah, coba. Oke, nomor 16. 16. Pak Umar panen kurma seberat 9,5 kuintal dari kebunnya. Wow, hebat nih ya. Terus kurma itu dibagikan kepada 4 orang tetangganya. Masing-masing 0,75 kuintal. Ngerti nggak kata masing-masing? Ya, dibagikan kepada 4 orang tetangga, 1 orang dapat 0,75 masing-masing. Gitu ya, masing-masing. Jadi 1 orang dapat 0,75. Jadi sisa kurma Pak Umar sekarang adalah berapa kuintal? Oke, ya kita lihat. 9 awalnya punya 9,5 kuintal. 9,5 boleh dong kita tulis begini, ya 9,5 kalau desimalnya, betul kan? Setengah itu 0,5 kan? Nah sekarang yang dibagikan, kalau dibagikan berarti kurmanya berkurang kan? Ya. Kurmanya berkurang, pahalanya bertambah. Sedekah gitu ya. Oke. Ada 4 orang, 4 tetangga, 1 tetangga dapat 0,75, 1 orang. Kalau ada 4 orang, ya tinggal dikalikan 0,75, gitu kan? Betul nggak? Ya, coba kita hitung. 0,75 dikali 4. Ya, dikali. Ini 0, 2. Ini 28 tambah 2, 30. 3. Ini 0 tambah 3, 3. Komanya ada 2. Nah, coba jadi 3. 3 kuintal yang dibagikan kepada tetangganya. Jadi sisanya ada berapa ya? Kalau sisa kan tinggal dikurang, gitu kan? Pak, ini tapi nggak ada komanya. Ya kasih aja koma 0. Kayak tadi 1. 1 nggak ada komanya, ya koma 0. 2 desimalnya berapa ya? Nggak ada komanya, Pak. Ya 2,0. Gitu, dan seterusnya. Oke? Ya udah, tinggal kita kurangin. 5 dikurang 0, 5. 9 kurang 3, 6. Jadi sisanya tinggal 6,5 kuintal atau 61/2 gitu ya. Ini sama nih. Kalau desimal ini, kalau pecahan campurannya ini. Ya. Oke, nomor 17. Keliling lingkaran yang memiliki, tulis dulu. Kalau lingkaran tulis dulu, D atau R gitu ya. 84 cm katanya gitu. Ditanya keliling. Oke. Ya, yang diketahui diameter. Keliling pakai R atau pakai D? Ayo, jangan terbalik-balik. Pakai D. Jadi nggak perlu dicari R-nya. Gitu. 84 bisa dibagi 7? Bisa nggak? Bisa. Jadi pakai 22/7 kali 84. 84 bagi 7, 12. Pas kan? 12. 12 kali 22. 22 kali 12. 4, 2, 2. Jadi 264 cm. Nggak pakai persegi, keliling ya. Pas saya udah terlanjur pakai 3,14 kali 84. Boleh dan benar. Cuman kemungkinannya kalau jawaban ABCD-nya nggak ada, yang berkoma, ya, karena selisih pasti beda sedikit. 263, berapa gitu dia misalnya, atau 2,62, berapa. Bukannya salah, betul, boleh. Tapi ada perbedaan pasti karena dia pakai desimal, berkoma, jadi tidak tepat, ya. Bukannya salah ya, ya, betul. Coba kalau di ABC-nya itu nanti di jawaban yang nggak ada pilihannya, bukan berarti salah soal. Coba lagi pakai yang 22/7 gitu ya. Paham ya? Nih. Nomor 18. Luas pasti. Luas sebuah lingkaran yang memiliki jari-jari. Jari-jari itu R ya. R-nya 36 cm. Itu ya. Oke, luas. Ditanya luas. Oke, lagi sekarang. Luas lingkaran. Pakai R atau pakai D? Pakai R 2 kali, ingat. Kalau keliling, pakai D 1 kali. Jangan lupa ya. Nah, cuma 36. Habis nggak dibagi 7? Nggak habis, berarti pakai 3,14 kali 36, 2 kali 36.
Nah, ini pakai 3,14 karena 36-nya tidak habis dibagi 7. Kalau ini habis dibagi 7, makanya pakai 22/7 pi-nya. Ya, cara mudahnya adalah yang bulat dulu kita kalikan ya. Boleh nggak Pak ini sama ini dulu? Boleh, boleh. Tapi kalau saya lebih suka mengalihkan yang bulat dulu. 36 kali 36. Nah, 36 kali 36 ya. 6, 3, ini 18 tambah 3, 21. Ini sama ya. 18, 1, oh beda. 18, 1, 9 tambah 1, 10. Oh iya, beda dong. Jadi hasilnya adalah 6, 9, 2, 1. Udah kan? Nah, ntar nggak muat nih. Hapus dulu ah. Saya hapus ya. Buat oret-oretan. Nah, 1291 ya, yang ini baru dikalikan 3,14. 3,14 ya. Komanya tetap ditulis. Komanya tetap ditulis ya, tapi seperti biasa waktu mengalihkan anggap aja nggak ada komanya gitu. Ntar buat terakhir dia, ya. 4, 36, sisa 3. 8 tambah 3, 11, sisa 1. 4 tambah 1, 5, selesai. Yang kedua, 1, 9, 2, 1. Oke, selesai. Yang ketiga, 3 di sini, oh di sini 3, 27, 7 sisa 2. 6 tambah 2, 8. Kemudian 3 kali 1, 3. Dijumlahkan 4, 7, 10, 13, 1. 6 tambah 2, 8, 8 tambah 7, 15. Ya, 1, 10, 1, 4. Nah, berapa ada komanya di belakang bilangan? Ada 2, 1, 2. Nih. Jadi 4053. Ini titik ya. Titik. 4053,74 cm persegi baru karena luas. Nah, selesai ya? Oke, cuma butuh kesabaran aja ngitungnya. Dan angkanya banyak banget, Pak. Banyak banget. Banyak banget, mana sih paling gede 9 angkanya? Ini 1, ini 2, ini 1. Ya kan? Paling gede mana? Ini 9, udah. Ya, nggak bakal lepas dari perkalian 10 itu, nggak. Ya, mau ribuan, mau jutaan, sama aja. Butuh kesabaran aja dalam prosesnya. Ya, 19. Ya, jadi jangan ngeri duluan gitu kan. Udah malas duluan kan angka besar. Apaan, Mas? Orang angka paling gede 9 kok, nggak lebih. Iya. Iya, nomor 19. Fatimah membuat kue yang bentuknya menyerupai lingkaran berjari-jari 7 cm. Tulis dulu R 7 cm. Oke. Dah. Lalu pada sekeliling kue, ia taburi coklat. Nah, jadi dia bikin kue bentuknya lingkaran. R-nya 7. Gitu. Sekeliling kuenya itu ditaburi coklat, mesis gitu ya, ditaburin. Oke. Terus jika sebungkus coklat digunakan untuk 11 cm, nah jadi satu bungkus coklat itu begitu ditaburin cukup untuk 11 cm aja. Gitu ya. Nah, supaya dia ketutup semua, ya, nih. Berapa banyak coklat yang dibutuhkan? Ada berapa bungkus gitu. Ya. Iya. Ini masalah apa nih? Kue lingkaran ditaburi sekelilingnya dengan coklat. Sekelilingnya, kalimatnya udah jelas. Sekelilingnya, berarti masalah keliling, ya. Jadi jangan fokus kue donat, enak, ya jangan begitu. Donat, apaan lah gitu, ngapain ya, ngitung-ngitung coklatnya gitu. Bukan, tapi ini masalah keliling lingkaran. Nah, itu ya, fokusnya itu materinya. Jadi keliling. Nah, begini kan kayak tadi. Nah, keliling pakai D, ini R. Nah, cari dulu D-nya. Kalau R-nya 7, D-nya 14. Ingat, D yang panjang, 2 kali lipat. R separuhnya D. Ingat ya? Oke. 14 bisa dibagi 7 kan? Jadi kelilingnya 2/7 kali 14. Kita bagi 7, 2. 44 cm. Nah, ternyata satu kuenya itu, ya, satu bulatan kue itu, kalau diukur ternyata 44 cm.
Sedangkan satu bungkus cuman 11 cm. Kurang dong kalau satu bungkus. Berapa banyak jadi yang dibutuhkan? Ya 44 dibagi 11. Gitu ya. Senti ketemu senti baginya gitu. 44 dibagi 11 jadi 4 bungkus. 4 bungkus coklat yang dibutuhkan. Baru tuh ketutup semua. Kalau cuma satu bungkus nggak ketutup ya. 2 bungkus juga nggak ketutup. Kurang. Oke? Oke, nomor 20. Loh. Oh. Push ya, ini ya. Terakhir untuk sesi pertama. Nomor 20. Oke. Nomor 20. Ibu Farah membeli piring di toko swalayan. Ia membeli piring datar berdiameter 36 cm. Ya. Ia memilih piring datar berdiameter, ada diameternya. Pasti bentuk piringnya apa? Nggak mungkin kotak kan? Iya, pasti namanya ada diameter, itu urusannya pasti dengan lingkaran. Berarti piringnya bentuknya lingkaran. Diameternya katanya 36 cm. Nalarnya begitu enak ya? Ini masalah apa sih ini soal gitu? Oh, diameter. Diameter udah pasti lingkaran gitu kan? Oke. Terus? Ya, makanya ditanya, jadi luas area piringnya? Ya, kan luas ditanya jadinya tuh ya. Ini luasnya berapa? Nah, kebalikan dari yang tadi 19. Yang diketahui D. Sedangkan kalau luas kita cari, kita butuh R. Nah, tadi tuh. Kalau D-nya 36, R-nya separohnya. R yang pendek, separohnya. Cuma berapa? Ini 36 ya? Oh, jadi 18 cm. Kalau gitu luasnya 18 kan tidak habis dibagi 7, ya nggak? Berarti pakai 3,14 kali 18 kali 18. Kita cari. 18 kali 18. Ini dulu nih, ya. Seperti biasa bilangan bulat dulu. Oke. Ini 64. Ini 8 tambah 4, 14. Betul ya? Habis. Ini 8. Ini 1. Tambahin 2, 12, 1. 3, 22 dikali 3,14. 3,14. Iya, butuh sabar. Ih, banyak banget. Mana banyak? Ini 3. Ini 2. Ini 2. Ini 1. Ini 4. Ini 3. Mana yang gede? Ya. Ya. Oke. Ya, kita kalikan. Ini 8. Ini 8. Ini 12. Tuh. Apa susahnya? Mudah banget kan? Selesai yang pertama. Yang kedua. Ini 2. Ini 2, ini 3, ya kan? Masa 1 kali 2 nggak tahu? 1 kali 2, 1 kali 3, masa nggak tahu? Kan nggak mungkin, ya? Jadi nggak sulit ya, cuman butuh sabar dan teliti. Oke, yang ketiga sekarang, perkalian 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Tuh, selesai. Baru kita jumlahin. 8, ini 10, taruh 0 1 di sini. Ya kan? 5 tambah 6, 11, lagi taruh. 5 tambah 6, 11, lagi taruh. 1 tambah 9, 10. Ada komanya berapa? Ada 2, 1, 2, koma. 1, 2, 3, titik. Centimeter persegi. Jadi 1011,08 cm persegi. Selesai. Ya? Harusnya udah fahim banget ini tiap soal ya. Udah yang keempat ini, udah lancar harusnya. Tinggal masalah berhitung bentuk ketelitian, ya. Dan sedikit ada jebakan-jebakan soal yang Pak Iqbal tampilin supaya kalian lebih teliti lagi, lebih waspada dengan soal gitu. Meskipun karakternya sama gitu kan. Jadi nggak melulu prosesnya seperti itu kayak orang ngafal, nggak bisa matematika ngafal, ya. Jadi kasus demi kasus Pak Iqbal tampilin supaya kalian terbiasa, mahir, expert. Wow. Oke ya. Selesai sudah sesi yang pertama ini. Ya, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Pak Iqbal lupa satu. Kalau Pak Iqbal lihat videonya yang di YouTube itu, setiap pembahasan ini itu nggak banyak lah yang lihat. Berapa orang aja, beda ketika materi sebelumnya gitu. Ya kan?
Pak Iqbal jelasin, kerjakan, baru. Itu banyak yang lewat emang luar biasa. Tapi kalau yang begini nih, apakah kalian sudah paham semua? Atau bagaimana? Nah, penting ya nak ya. Jadi maksud Pak Iqbal, kasih pembahasan ini kalian cocokin. Ya, kalian cocokin. Bukan Pak Iqbal nggak periksa kerja kalian. Pak Iqbal periksa. Tapi itu buat nilai Pak Iqbal aja. Sedangkan, karena kita daring nih ya. Daring, jadi nggak bisa satu-satu. Maksud Pak Iqbal kasih kemudahan, kalian periksa kerjaan kalian, bener nggak? Gitu. Lihat dari nomor 1 sampai nomor 20. Perhatikan video ini. Ya, kalau nggak mau lihat panjang lebarnya, ya cepetin aja lihat hasilnya gitu. Sama nggak? Oh, kalau beda, mundurin. Lihat, apa nih yang salah di mana nih? Gitu. Seperti itu ya, nak ya. Maksud Pak Iqbal itu seperti itu. Oke? Ini yang keempat. Kan karena kita ujiannya sekitar tanggal 20-an gitu ya, 20 berapa gitu nanti, Pak Iqbal lupa. Jadi kemungkinan masih ada satu kali lagi. Berikutnya mungkin Pak Iqbal tidak memberikan dengan video. Jawabannya nanti Pak Iqbal share kunci jawabannya. Walaupun dengan proses ya. Pak Iqbal mau lihat, kalian perhatiin nggak? Gitu. Itu penting ya nak ya. Meskipun udah bisa, khawatirnya ada yang tadi jebakan-jebakan kalian salah gitu. Kalian yakin udah bener gitu. Udah bener padahal salah. Misalnya gitu ya, mudah-mudahan enggak ya. Oke ya. Pak Iqbal minta maaf atas segala kekurangan pada hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.